Masak bagi saya adalah sebuah inspirasi dari Tuhan. Waktu itu hari saya ada di Surabaya, umur saya 24 tahun. Saya misa di sebuah kapel di RKZ. Saya mendapat inspirasi untuk membuat sebuah program orang tua asuh. Lalu saya hubungi teman-teman saya di Fakultas Ekonomi Unpar, salah satunya Ibu Wiwi yang sekarang menjadi istri saya. Dan kami bertemu berbicara untuk mewujudkan inspirasi tersebut secara sederhana. Ya, rupanya Tuhan punya waktunya sendiri. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, pada saat itu kami tinggal di Paroki Bojong Santo Thomas Rasul. Pada saat itu, Paroki Bojong merayakan 25 tahun ulang tahun paroki. Bersamaan dengan itu juga berdekatan dengan 200 tahun Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Dalam menyambut kedua program tersebut, Dewan Paroki meminta kepada wilayah-wilayah untuk memikirkan satu program. Lalu kami tawarkan program ini dan kami rancang menjadi sebuah program yang kami beri nama Ayo Sekolah. Rupanya memang tidak mudah meyakinkan Dewan Paroki. Pada saat itu yang dipimpin oleh Romo Ludo. Romo Ludo mengatakan bahwa kita membuat satu program baik, tetapi apakah bisa berjalan terus? Dan ini merupakan satu tantangan bagi kita. Kita terus mengkomunikasikannya dengan Pak Anwar yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Paroki. Saya yakin dengan konsep Ayo Sekolah ini yang diide dari Bapak Yanto. Saya melihat banyak sekali Darmawan itu mau aksi sosial tetapi yang nyata dan tepat sasaran. Sistem yang membuat Ayo Sekolah ini tidak tergantung pada siapa yang memimpin atau siapa orang yang memimpin Ayo Sekolah. Sehingga siapapun jadi pemimpin Ayo Sekolah nanti akan berjalan dengan baik. Itu yang membuat keyakinan saya. Akhirnya setelah 8 bulan meyakinkan Romo, program ini disetujui. Lalu mulailah kami menyusun tim pengurus. Kami beruntung mendapatkan tim pengurus yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tepat, the right man on the right place. Beberapa dari antara mereka saat ini sudah almarhum, termasuk diantaranya Romo Gilbert, almarhum yang menggantikan Romo Ludo sebagai Ketua Dewan Paroki Santo Thomas Rasul. Dan program ini mulai bisa dijalankan pada bulan Juli tahun 2007. Ya, jadi di masa-masa awal ini, yang pertama kami lakukan survei ke rumah calon anak-anak asak. Satu hal yang kami rasakan dari pengalaman kunjungan itu, ternyata itu yang menyentuh hati terdalam kami. Karena di situ kami bisa melihat kondisi yang sebenarnya dari keluarga-keluarga tersebut. Dan kami melakukan pendataan. Jadi kami tahu, kami bisa merasakan bahwa dengan penghasilan yang sangat terbatas, bagaimana mereka harus mencukupi kebutuhan seluruh keluarga. Setelah kunjungan, biasanya kami melakukan rapat bersama teman-teman pengurus. Kemudian yang melakukan survei ini bercerita kepada semua bahwa tentang pengalaman tersebut, sehingga yang lain ini bisa ikut merasakan juga dengan hati meskipun mereka tidak ikut survei. Mendekati tahun ketiga berjalannya program Ayo Sekolah, kami mendapatkan bahwa ada kebutuhan untuk membantu mereka kuliah. Peristiwanya terjadi pada saat kami melakukan kunjungan bersama dengan Romo, mengunjungi seorang anak yang sekolah SMA 3 di SLB. Melalui percakapan yang dibantu oleh ibunya, kami menemukan bahwa si anak berniat sekali untuk kuliah. Saya pertama mengikuti peraturan apapun yang ketuatan. Saya mau Bapak akan membantu saya dan baik beragam. Terima kasih Bapak. Singkat cerita, kami langsung memikirkan program Ayo Kuliah bersama dengan teman-teman. Lalu kami usulkan kepada Dewan Paroki untuk mengadakan penggalangan dana pada saat itu. Sehingga kami disetujui untuk melakukan penggalangan dana. Tema kami adalah Ayo Sekolah Menyambung Harapan. Mulailah pada saat itu kami melakukan program Ayo Kuliah. Pada batch pertama terdapat 5 anak yang ikut boleh
kuliah di dalam program ini. Program Ayo Sekolah ini berjalan dengan baik di Satora. Rupanya juga mendapatkan perhatian dari paroki lain. Paroki MKK lalu mencoba untuk menjalankan program ini. Singkat cerita, ada beberapa paroki lain yang juga ingin menjalankan program ini. Lalu kami menemui Romo Edi Mulyono, Ketua PSE Keuskupan Agung Jakarta pada saat itu, dan Bapak Widya Hadi, menjelaskan program Ayo Sekolah ini. Pada tanggal 14 Februari 2011, kami diberi kesempatan untuk presentasi di dalam pertemuan Pastores, sebuah pertemuan antara Bapak Uskup dengan para Romo di Keuskupan Agung Jakarta. Rupanya pertemuan ini menjadi sebuah milestone bagi Ayo Sekolah dan Ayo Kuliah, yang kelak dikenal dengan nama ASAK. Sejak saat itu, kami mulai berkeliling paroki ke paroki untuk menjelaskan program ASAK. Tidak mudah menjelaskan program ini. Kadang-kadang ada pemikiran yang berbeda dari Romo dan Dewan Paroki. Tetapi kami bersyukur semua itu dapat kami lalui sampai dengan saat ini sudah 58 paroki menjalankan program ASAK di Keuskupan Agung Jakarta. Yang kita butuhkan untuk melawan kemiskinan memang satu program yang sistematis ya, yang bisa ditularkan, bisa dikerjakan semakin banyak orang. Dan sebagai Komisi PSE saya perlu mengapresiasi karena saya menemukan jalan baru untuk memperbarui karya PSE sebenarnya. Baik dengan memperbesar cakupan yang dibantu di keuskupan ini maupun memperbanyak relawan-relawan sosial. Kita sebenarnya menumbuhkan ya aneka macam gerakan anakan juga itu yang saya kagumi bahwa gerakan kasih itu bisa melebar ke sana kemari, menumbuhkan banyak orang yang terlibat dengan baik ya. Saya masih punya harapan bahwa gerakan ini berkembang. Bukan hanya di Keuskupan Agung Jakarta saja, tetapi saya berharap berkembang seperti yang saya mimpikan, yaitu melintasi batas-batas, termasuk batas-batas keuskupan. ASAK tumbuh dan berkembang di tengah gencarnya ajakan mari berbagi, mari berbela rasa. Paroki Regina Coeli Pantai Indah Kapuk membantu Paroki Filipus Rasul Teluk Gong dan Paroki Santa Clara Bekasi. Sejak saat itu, ASAK lintas paroki telah terwujud. Tahun 2017 ini, kami keluarga ASAK merayakan 1 dekade ASAK. Yang kami sebut keluarga ASAK ini adalah terdiri dari anak-anak ASAK yang sekarang berjumlah lebih dari 5.000 anak. Kemudian keluarga dari anak-anak tersebut, kemudian alumni ASAK, penyantun, dan pengurus dari ASAK-ASAK paroki. Penyantun merupakan salah satu pilar utama gerakan ASAK. Tanpa mereka, ASAK tidak akan berjalan. Kami beruntung bahwa ASAK sejak awal didukung oleh banyak penyantun yang setia dan tetap menyantuni sampai saat ini. Ke-58 paroki ASAK ini dibagi menjadi 6 wilayah. Kami pengurus ASAK ini biasanya saling berkomunikasi melalui WA Group. Di WA Group kami saling menyemangati, saling sharing apabila ada kesulitan. Begitu pula apabila ada berita baik seperti ada anak AK yang lulus atau ada anak yang berprestasi, kami juga berbagi cerita. Perkembangan ASAK sampai saat ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan kemampuan kami sendiri. Jalan kami mengembangkan ASAK ini selalu dikawal oleh Tuhan sendiri. Setiap ada kesulitan yang tidak bisa kami tangani, selalu muncul teman, sahabat yang bisa memberikan ide, solusi, bantuan dana, dukungan moral, dan sebagainya. Ketika kami membutuhkan satu sistem untuk menunjang kelancaran dalam hal administrasi, kami dipertemukan dengan Pak Seno yang bersedia membuatkan sistem. Ketika kami membutuhkan yang lebih lagi, karena banyaknya paroki yang bergabung, kami bertemu dengan BINUS yang mensupport dengan tim IT-nya dan menyediakan server secara cuma-cuma.
Ketika anak Ayo Kuliah sudah semakin banyak, kami juga mendapatkan dukungan dari pihak universitas. Saat ini kami telah mendapat dukungan dari 11 universitas. Dan kami sudah mulai mengadakan ASAK Edu Fair sendiri sejak tahun 2012. Pada awalnya survei itu kita hanya untuk melihat kelayakan apakah orang tersebut layak mendapat bantuan. Tetapi pada saat kita kunjungi satu persatu mereka, kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Banyak yang kita survei itu tinggal di rumah-rumah petak. Mereka sungguh hidup dalam situasi yang sulit. Tapi kita belajar sesuatu tentang iman mereka. Mereka tetap memelihara iman dan pengharapan mereka. Ini luar biasa. Oleh karena itu, saya meminta agar semua pengurus ASAK, baik di Paroki Santo Thomas Rasul atau paroki-paroki lainnya, untuk melakukan survei, supaya mereka bisa menemukan iman dan pengharapan di dalam rumah-rumah yang mereka kunjungi tersebut. ASAK hari ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan saja, tetapi sudah masuk ke dalam pembinaan. Mulai dari bimbel, pembinaan motivasi, dan juga pembinaan rohani. Para pengurus dan pembina mempersiapkan dengan sepenuh hati. Mereka mencoba mempersiapkan anak-anak ini supaya berani menatap masa depan mereka, sehingga mereka dapat melakukan perubahan di dalam hidupnya. Melalui kegiatan-kegiatan pembinaan ini, para anak-anak ASAK dan juga orang tua dapat melihat sebuah kasih yang nyata, kasih yang disalurkan oleh Tuhan melalui para pembina di dalam program ASAK ini. 3 tahun yang lalu kami mengumpulkan testimoni-testimoni, baik dari anak-anak ASAK, dari para orang tua, dan juga dari para penyantun. Lalu kami terbitkan sebuah buku yang berjudul Dia Hadir. Di dalam testimoni ini, mereka menceritakan mengenai kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka melalui gerakan ASAK ini. Inilah yang kami sebut dengan sebuah fase baru, fase kedua dari ASAK, yaitu katekese yang hidup. Kalau kita mendengarkan kisah-kisah pribadi, khususnya anak-anak yang kita bantu lewat gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, kita akan merasakan betapa anak-anak kita ini sungguh-sungguh dibantu bukan hanya di dalam rangka supaya bisa sekolah, tetapi untuk mensyukuri kehidupan mereka. Beberapa kali saya mendengarkan anak-anak itu menceritakan pengalaman mereka. Dan sejauh tadi saya lihat, saya rasakan, anak-anak itu menceritakannya dengan penuh emosi. Artinya, apa yang mereka katakan itu bukan sekedar karena sudah diajari oleh pembinanya untuk omong begitu. Tetapi mereka sungguh mengungkapkan dengan tulus dan dengan jujur pengalaman mereka dari ketidakberdayaan dibantu untuk menjadi semakin berdaya. Ini tentu adalah suatu pengalaman yang sangat bagus untuk anak-anak itu sendiri dan untuk kita-kita yang ingin mendengarkan dan ingin belajar dari perjuangan anak-anak kita ini. ASAK itu bukan hanya sekedar membantu saya dalam finansial, tapi ASAK itu udah keluarga kedua saya. Bagi para donatur, terima kasih untuk kerelaan para bapak dan ibu, keluarga-keluarga, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi yang dengan tulus memberikan sumbangan, donatur, donasi, kesempatan bagi anak-anak ini untuk berkembang. Mungkin pada suatu ketika baik kalau Bapak Ibu donatur, lembaga-lembaga yang memberikan dukungan kepada gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah ini pernah bukan hanya membaca, tetapi mendengarkan sendiri perjuangan anak-anak yang kita bantu, yang kita dukung, yang kita teguhkan di dalam perjuangan mereka. Kita yakin dengan mendengarkan secara langsung anak-anak kita ini,
pengalaman akan kemanusiaan kita pasti akan semakin mendalam. Warungers. Yuk, mampir yuk. Halo semuanya, selamat sore teman-teman Warungers. Apa kabar? Semoga sore ini teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan happy. Karena hari ini aku pun happy banget bisa ketemu lagi walaupun secara virtual nih di channel YouTube-nya OMK KAJ. Seperti kita tahu sebenarnya setiap episode Warung OMK tuh selalu spesial, cuma hari ini juga nggak kalah spesial karena kita punya menu andalan kita atau menu baru kita namanya Abon Tasik. Abon Tasik yang mungkin teman-teman udah lihat di poster, apa sih ini Abon Tasik gitu. Jadi hari ini menu spesial dari Warung OMK kita adalah Abon Tasik. Mungkin aku kasih unjuk kali ya Abon Tasik nih. Teman-teman bisa dibeli di Comcap, nggak ada yang bohong. Jadi di episode Warung OMK ini biasanya kan kayak kita yang invite Romo gitu kan, biar mereka jadi narasumber. Tapi hari ini kita undang Romo untuk justru jadi MC nih gitu. Makanya kepanjangan dari Abon Tasik adalah ajak Romo Bondi tanya yang asik-asik. Jadi nanti Warung OMK ini akan dibawakan juga selain oleh aku Agatha dari Komisi Kepemudaan, akan ditemani juga oleh Romo Bondi, yang pastinya teman-teman seharusnya udah tahu sih karena dia lumayan terkenal di Dekanat Jakarta Barat dan sekitarnya ya, seharusnya gitu. Oke, nah teman-teman sebelum aku mau undang Romo Bondi ke sini, mungkin aku pengen ingetin teman-teman untuk stay tune sampai akhir nih di acara Warung OMK, karena selain nanti teman-teman dapat insight baru, ilmu-ilmu baru, nanti teman-teman juga di akhir dapat kesempatan untuk dapat cuan-cuan gitu. Jadi nanti di akhir kita ada kuis nih teman-teman. Teman-teman bisa dapetin voucher e-wallet gitu dengan jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kuis di acara Warung OMK hari ini. Oke, karena aku hari ini hanya sendirian, maksudnya butuh teman gitu, kayaknya kita langsung panggil aja kali ya salah satu guest star utama kita di Warung OMK hari ini. Siapa lagi kalau bukan Romo Bondi? Romo Bondi. Wait. Halo kawan semua. Ayo kita semua ke sini. Berkumpul di Warung OMK. Sukacita di sini. Selamat malam semuanya. Sore kali ya Mo ya, karena ini kan kayak masih gitu sore-sore menjelang malam gitu kan. Kadang-kadang suka nyaru karena saya diliputi kegelapan kayak Batman gitu. Enggak ya, bukan ya. Selamat sore semuanya. Sore Mo, Romo Bondi apa kabar Mo? Puji Sehat? Tuhan, baik sehat. Agatha apa kabar? Aku sehat juga, baik. Cuaca di Tasik sore ini gimana? Cerah? Tasik aman ya. Jadi Awan. emang semenjak di Tasik banyak hal terjadi di dalam hidup saya. Tapi juga teman-teman semua yang menyaksikan dari YouTube, apa kabar semuanya? Semoga semua juga dalam keadaan sehat, penuh berkat, dan sukacita. Mantap. Romo, kan hari ini tema Warung OMK kita menu spesialnya Abon Tasik. Coba katanya Romo Bondi pecinta abon, tunjukin mana abonnya. Iya, betul. Jadi teman-teman, saya tadi sampai jalan-jalan ke Tasik ya, dan sudah menyiapkan 3, bukan cuma 1, tapi 3 gitu ya. Ada 3 abon karena hari ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang, ngobrol santai, dan nggak lupa tanya yang asik-asik. Dan ini 1 untuk Agatha, dan 2 untuk pembicara yang nanti akan hadir bersama-sama dengan kita, dan kita akan seru-seruan bareng di sore hari ini. Gitu Agatha. Thank you banget Mo. Aku padahal udah ada abon tapi nggak nolak juga sih kalau misalnya gitu ya. Yaudah, saya ambil lagi deh kalau gitu. Jangan dong, dikirim langsung ya. Oke. By the way, kita senang banget sih Romo Bondi mau diajak MC. Pasti bayarannya mahal ya Mo ya? Oh enggak, saya yang bayar. Saya maksa supaya diajak gitu kan. Buat naikin viewers ya, followers ya. Saya cuma curiganya gini, hari ini kan kita sama-sama Warung OMK edisi Prapaskah dengan tema peran gereja dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bener Agatha ya?
Yes, betul. Nah, saya tuh deg-degan dan curiga jangan-jangan yang dipilih romo-romo yang pendidikannya kurang dan kesehatannya kurang gitu. Makanya jadilah saya gitu ya. Semoga nggak kayak gitu ya, Gata ya. Enggak lah, kita tuh justru milih Romo di sini tuh jadi MC karena udah masuk nih di list kita kayak Romo-Romo hits gitu kan, kayak oh Romo Bondi ini kayak cocok banget buat jadi MC di warung OMK buat ngasih edukasi juga gitu ke teman-teman warungers sore ini gitu. Mau Jadi teman-teman warungers kelihatan ya, teman-teman dari Komisi Kepemudaan emang omongannya manis ya. Gitu ya. Nggak gitu. beda tipis ya antara manis sama Supaya- penjilat ya. Ya, supaya warung kita tuh penuh berkat dan pengunjungnya rame, bolehlah kita berdoa dulu gimana? Boleh. Silahkan. Ya. Romo. Agatha dan juga warungers semua yang sedang menyaksikan dari tempat masing-masing, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa supaya perjumpaan kita di sore hari ini boleh penuh dengan berkat Tuhan dan kita boleh senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, berkat-Mu senantiasa melimpah atas diri kami. Pada sore hari ini kami anak-anak-Mu hendak berkumpul bersama di tempat kami masing-masing untuk mendalami bagaimana Engkau berpesan dan mengajak kami di masa pertobatan ini untuk menjadi pribadi yang dapat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga waktu-waktu yang penuh rahmat ini boleh menjadi sumber berkat bagi kami, sehingga kami terdorong untuk juga menjadi pembagi dan penyalur berkat-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Dan dan Roh Roh. Kudus. Amin. Terima kasih Romo, udah adem banget sih kalau misalnya sore-sore udah dibuka doa gitu kan sama Romo Bondi. Emang sekarang kita mau ngapain sih, Mo? Udah tahu tadi job desk-nya diundang ke sini ngapain? Nggak tahu, saya kan dibayar, makanya saya maksa terus datang terus bingung gitu kan sebenarnya ya. Oke teman-teman, hari ini tadi kan sudah saya katakan di awal bahwa saya dan Agatha akan mengajak kita semua untuk mendalami tema Prapaskah yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, tapi sebelum masuk ke tema yang lebih khusus, Agatha tahu nggak? APP tahun 2022 ini ada slogan di mana kita diajak untuk bertumbuh di masa Prapaskah ini. Agatha tahu nggak slogannya apa? Semakin mengasihi itu bukan sih, Mo? Aduh, aku takut salah deh. Gimana Aku nih takut teman-teman nyebutnya, Mas. warungers sih? Yang punya warung ternyata nggak tahu teman-teman gitu ya. Oke, ya supaya Agatha dan juga teman-teman semua ingat, slogan dari tema APP Keuskupan Agung Jakarta 2022 itu ada 3. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Nah, itu tadi maksudku tuh itu, Mo. Kan tadi udah bener kan, semakin mengasihi kan? Ya, skenario aja ya, pura-pura lupa gitu kan Pura-pura Agatha ya. lupa, tapi bener tadi, semakin mengasihi. Nah, supaya semakin hafal, biar Agatha kalau besok ditanya lagi nggak bingung, saya coba kasih gerakan supaya kita lebih gampang juga ngingetnya. Iya, asik. Jadi nanti kalau kita mengucapkan semakin mengasihi, semua tangannya bikin gambar hati di depan. Coba gini ya. Gini, Kita bisa bikin gambar hati nggak? of Kita course. katanya habis patah hati ya, jangan patah hati loh, tapi hatinya dibikin gini ya. Lalu ketika kita mengatakan semakin peduli, tangannya dibuka ke depan, menggambarkan kepedulian. Dan semakin bersaksi, bersaksi harus semangat, dikepalkan, tarik ke bawah. Oke, jadi nanti kalau saya bilang APP Keuskupan Agung Jakarta 2022, Agatha bantu saya mengucapkan slogannya dengan gerakan tadi. Oke? Sip. Oke. APP Keuskupan Agung Jakarta 2022, Semakin mengasihi, semakin lupa, Mo. semakin lupa, semakin peduli, Semakin peduli, semakin bersaksi. semakin bersaksi. Cuma Oke, pura-pura sekali lupa lagi aja ya. sih sebenarnya. Ini ya, supaya durasi agak lebih panjang ya. Oke, APP Keuskupan Agung Jakarta 2022, Semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Yeay! Iya, sangat lancar sekali loh tektokannya lancar teman-teman. sekali ya, Mo ya. Nah, bagaimana sekarang kita belajar untuk mengasihi, peduli, dan bersaksi dalam tema pada malam hari ini, yaitu peran gereja dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Maka, pertama-tama kita akan menghadirkan seorang muda, tetapi beliau ini bukan muda secara usia, Agatha.
tapi hati dan jiwanya itu selalu muda, penuh semangat, berapi-api dalam pelayanannya, baik dengan lingkungan sekitar maupun dengan gereja. Siapa Agatha yang akan kita hadirkan pada malam hari ini? Kita akan kedatangan Pak Yanto, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya di sini banyak teman-teman ASAK juga yang nonton. Jadi Pak Yanto ini adalah perintis atau foundernya ASAK Romo. Jadi beliau lah salah satu penggerak nih yang akhirnya bisa mendirikan ASAK sampai sekarang. ASAK kepanjangan apa, Mo? ASAK. ASAK tuh asik karena kita ayo sekolah, ayo kuliah. Makanya jadi asik gitu kan. Bisa. Nah, mungkin sedikit brief profile kali ya tentang Pak Yanto nih. Pak Yanto juga sekarang juga masih bekerja gitu sebagai karyawan swasta. Terus juga Pak Yanto dari paroki mana, Mo? Pak Yanto itu sekarang aktif di Alam Sutra, Paroki Santo Laurentius. Langsung saja kita panggil Pak Yanto, Agatha. Yes, langsung aja Pak Yanto. Selamat malam Pak Yanto. Selamat sore, Romo Bondi yang asik sama Agatha yang asik juga ini. Selamat sore. Selamat sore Pak Yanto. Selamat sore, warungers ya tadi ngomongnya ya. Betul, warungers. Warungers ya. Gimana nih Pak Yanto? Sehat-sehatkah sore hari ini? Lagi ada kegiatan apa nih sore-sore kayak gini? Bisa mampir ke warung OMK nih akhirnya. Wis, sehat Romo, sehat selalu. Ya, hati-hati, banyak om-om kiri kanan Omikron. Oh, om-om ya. Omikron tapi Omikron ya, Pak. Iya, hati-hati tapi kita sehat, sudah boosternya juga di paroki Laurentius, makanya sekarang berani mampir ke warung OMK nih. Oke, mantap. Mantap. Pak Yanto, ini abon untuk Pak Yanto menemani sore hari yang seru ini. Wih, siap. Tolong diterima. Pokoknya tiba-tiba udah ada di sana aja Pak Yanto ceritanya. Wah, mantap. Virtual ya, Pak. Udah langsung nyampe seharusnya abonnya, Pak. Iya. Oke. Jadi Pak Yanto, sore hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang peran gereja dalam bidang pendidikan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ada yang pernah dengar atau belum tahu Pak Yanto itu sebenarnya siapa sih? Tadi udah disebutkan tentang ASAK. Sebuah gerakan di Keuskupan Agung Jakarta yang kemudian juga meluas, melibatkan bahkan orang-orang di luar Keuskupan Agung Jakarta, di mana orang umat begitu bersatu padu dalam kepedulian, bergerak di bidang pendidikan untuk menopang dan mendukung teman-teman kita agar dapat bersekolah dan berkuliah. Karena ASAK itu singkatannya adalah Ayo Sekolah dan Ayo Kuliah. Nah, Pak Yanto mungkin bisa cerita sedikit. ASAK itu apa sih sebenarnya, Pak? Iya. Wah, oke. Sekali lagi selamat sore semua nih, warungers. Romo, terima kasih. Kalau ASAK hari ini boleh mampir ke warung OMK. ASAK singkatan dari Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Itu sekarang jadi nama populernya. Jadi ASAK itu asalnya lahirnya itu namanya cuma Ayo Sekolah dulu, Romo. Oh gitu. Iya, Ayo Kuliahnya baru lahir 3 tahun kemudian. Gitu. Nah, lahirnya di Paroki Bojong. Romo Bondi di Paroki Bojong sekarang ya. Iya, gitu benar. Ya. Wah, jadi Romo Bondi bisa tanya teman-teman di Bojong gitu ya. Karena lahirnya di Paroki Bojong. Waktu lahir Romo tahun 15 tahun yang lalu, waktu itu hari kebetulan banget ada peristiwa HUT 25 tahun paroki. Lalu tidak sampai 1 tahun juga ada peristiwa HUT 200 tahun Keuskupan Agung Jakarta. Nah, 2 peristiwa besar ini oleh paroki Bojong pada saat itu ada perayaan, kemudian juga ada rancangan-rancangan ya kegiatan. Nah, ASAK Ayo Sekolah pada saat itu lahirnya di sana, Romo. Di Paroki Bojong 15 tahun yang lalu. Tapi inspirasi ASAK sendiri, kalau saya pribadi selalu bilang datangnya dari Tuhan sendiri, Romo. Jadi waktu itu hari saya di Surabaya, waktu saya seumur Agatha ini nih, ya. 15, sekarang Pak, umur saya, sekarang juga cuma beda tipis.
gitu Romo. Tipisnya tuh dari jauh kelihatannya Pak ya. Iya, iya, tipis banget gitu ya. Dulu waktu seumur Agatha nih saya di Surabaya, saya ke kapel kecil Romo, kapel RKZ. Kapel RKZ, rumah sakit RKZ ya. Sepanjang misa itu saya nggak dengerin Romo. Ngomong apa gitu nggak dengerin. Kepala saya penuh dengan itu kayaknya saya dijejelin sama pemikiran untuk membantu anak-anak sekolah, Romo. Padahal waktu saya di Surabaya itu saya baru lulus kuliah setengah tahun, gitu ya. Ya seumur-umur Agatha inilah, gitu. Ya. Nah, jadi singkat cerita itu, lalu saya hubungin teman saya di Bandung, lalu kami bikin sebuah gerakan beasiswa, pertemanan, Romo, pertemanan, namanya Friendship Humanity. Itu kecil saja, sampai sekarang masih jalan, tetapi rupanya itulah cikal bakal daripada gerakan ASAK yang ada hari ini. Karena 15 tahun kemudian, yaitu pada saat HUT 200 tahun ke AJ, ide itu muncul kembali, kita tawarkan ke Dewan Paroki di Bojong. Begitu Romo. Berarti kalau cerita ASAK lahirnya. itu lahir, Pak Yanto juga masih sangat muda ya usianya ya sebenarnya, cikal bakalnya lah gitu ya. Iya, beda-beda tipis sama Agatha itu Romo. Iya, Sama saya Romo Bondi 15 juga beda-beda tahun. tipis. Saya sama Agatha lebih muda saya sih kebetulan Pak Yanto nih begitu ya. Iya. Kelihatan sih Mo, kayak emang awet muda mulu ya. Berarti Oke Pak Yanto. Pak Jadi Yanto, Romo mau ngomong bahwa ASAK itu lahirnya dari orang-orang OMK gitu ya Romo. Iya begitu Romo. Orang-orang OMK ini memang keren-keren ini. betul. Wah, puji Tuhan sekali. Dan saya benar-benar kaget ya bahwa kagum bahwa Pak Yanto tuh dalam pengalaman hidupnya bisa sampai pada peristiwa di mana sungguh terdorong untuk membantu gitu ya Pak ya. Membantu anak-anak untuk sekolah gitu Pak Yanto ya. Begitu Romo. Pernah apa sih atau ada nggak sih pengalaman yang memang benar-benar nyata sampai akhirnya pikiran itu menjadi semakin harus keluar nih, harus jadi nih gitu loh Pak. Sebenarnya sih waktu saya di Bojong itu oleh Romo Gilbert almarhum ditanya, Pak Yanto ini guru? Enggak Romo, kok ngurusin beginian katanya. Terus ada juga orang tanya, pernah dibantu orang biaya sekolahnya? Enggak sih, saya bersyukur tetap bisa sekolah, orang tua membiayai. Lalu kenapa kok bikin ASAK, gerakan bantuan ya, anak-anak beasiswa gitu ya. Saya cuma bilang bahwa pada saat saya ke gereja RKZ, pikiran saya dipenuhi oleh satu pikiran untuk membantu orang. Nah, akhirnya saya sendiri menemukan pada waktu saya ikut pendalaman Alkitab itu, ada satu pembina rohani, ya Ibu Chun waktu itu hari selalu bilang, kita kalau dengar ini, dengar itu, Tuhan tuh manggil tuh di mana aja dan kapan aja katanya. Ya, nah kita tuh peka nggak? Kita tuh mau nggak tunduk dan taat? Akhirnya saya menemukan bahwa mungkin kata kuncinya itu Romo, bahwa Tuhan tuh mau manggil di mana saja, kapan saja. Kebetulan saya di RKZ itu, lalu ya tunduk dan taat aja, jalanin aja Romo. Nah, pada waktu saya berjumpa dengan Bapak Uskup bilang, nah itu orang suka dengar, melihat, tapi nggak peka. Nah, tetapi mungkin Pak Yanto ini mendengar, melihat, tapi langsung merespon, langsung menjawab. Begitu kali Romo mungkin. Dengar, melihat, dan peka. Wah, 3 kata yang sangat ini ya, sangat kuat ya. Nggak kayak anak-anak muda sekarang yang sering dengar, melihat, terus ghosting ya, Agatha ya. benar banget. Tapi aku benar-benar maksudnya kayak terinspirasi juga sih Pak, karena emang bener kadang tuh kita suka muncul insight kayak pengen melakukan sesuatu gitu, cuma adanya di otak aja nih, nggak dieksekusi gitu. Tapi Pak Yanto begitu dengar yang ada di kepala itu dapat insight itu, tapi kayak willingness untuk segera melakukan itu tuh kayak kuat banget ya Pak ya, sampai akhirnya terjadilah ASAK ini ya Pak. Ya kesetrum kali ya, kesetrumnya mungkin waktu itu hari daya setrumnya gede kali ya. Jadi saya konslet. Dugaan saya mungkin Pak Yanto terinspirasi sama lagu Bina Iman sebenarnya Pak. Kalau yang mana tuh Pak? Apa tuh Romo? Ini lagu yang sangat sederhana tapi inspiratif. Baca
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kan dengar tadi ya, dengar karena dengar dari firman. Lalu yang kedua apa tadi Agatha? Setelah dengar? Baca kitab suci, doa tiap hari. Dan yang terakhir tumbuh dari peka tadi itu. Dan itu kiranya kata kunci yang bisa kita pelajari bersama ya teman-teman ya dari sharing Pak Yanto. Pak Yanto, kita lanjut nih sekarang. Karena dari apa yang sudah menjadi hal kecil diseriusi kemudian bertumbuh, saat ini sudah sampai sebesar apa sih sebenarnya Asak yang Pak Yanto tahu lah, atau mungkin kalau Pak Yanto bisa sharing ke teman-teman Warunger sekarang, Asak tuh sudah sejauh apa karyanya sampai sekarang? Iya. Jadi begini Romo, waktu lahir itu kan ngomongnya cuma di paroki Romo, situasi di paroki. Jadi nggak ada tuh kepikiran Asak hari ini ada namanya Asak KAJ gitu ya. Paroki-paroki di KAJ yang sudah jalan ikut gerakan Asak itu ada 65 paroki sama 2 stasi Romo. Gitu ya. Dulu cuman pikir ya udah di Bojong aja deh gitu. Waktu mulai ada sekitar 60 anak yang ada di PSE, ya lalu kita evaluasi, kita susun, kemudian kita mulai. Nah sekarang itu dari 65 paroki dan 2 stasi itu Romo, itu kira-kira ada sekitar 6.500 anak yang tergabung, yang aktif. Dari 6.500 itu sekitar 5.200-an yang di Ayo Sekolah, 5.234 persisnya. Lalu yang amazing nih Romo dan Agatha, ada 1.226 anak yang sekarang kuliah. Ya, ada 1.226 anak Ayo kuliah dan juga ada 42 anak Asak yang di seminari. Dan yang juga kita sampai amazing, sampai kadang-kadang sama pengurus gitu ya, sama istri saya juga gitu ya, nggak habis mikir gitu ya. Ternyata alumni Asak juga sudah banyak sekali Romo dan Agatha. Alumni Asak itu sudah hampir 6.000 ya. Yang lulus kuliah sudah 1.200-an, 1.280 per Desember kemarin. Dan mereka sekarang tersebar gitu ya. Biarlah mereka juga menjadi garam-garam ya, menjadi pohon-pohon kasih yang baru gitu. Itu amazing sekali Romo kalau lihat pertumbuhannya. Maka ini dari Bapak Uskup Kardinal. Pada waktu Asak meluncurkan buku pedoman, beliau memberikan tulisan bahwa Asak gerakan kasih yang bertumbuh. Nah, itu cocok juga tuh tadi sama ragunya Romo, sama cocok juga sama Asak ini bertumbuh bukan cuma dari jumlah anaknya dan parokinya saja Romo dan Agatha. Begitu Romo. Berarti kalau nggak salah tuh ini ya Pak ya, dari Ayo Sekolah dulu ya, baru Ayo Sekolah dulu. Lalu lama-lama ada Ayo Kuliah ini ya Pak ya. Iya, ini ada cerita nih kenapa ada Ayo Kuliah. Boleh. Jadi kita itu kan Ayo Sekolah itu kita tuh bahasa di kita survei ya, survei bukan survei mau kasih pinjaman nih Romo sama Agatha, bukan. Sebenarnya kalau bahasa rohaninya kunjungan gitu ya. Kalau kita survei, tapi bahasa manajemennya KYC, mengenal siapa yang dibantu. Bahasa Romo Bondi, mengenal domba-dombanya gitu ya. Bahasa OMK, kenal dulu sebelum apa Agatha? Tak kenal maka tak sayang Pak maksudnya. Jadi kita tuh survei, kita mulai dengan datang ke rumah-rumah Romo dan Agatha sebelum memberikan bantuan, kita mendengar mereka perlunya apa, lalu kita mencatat, kita mendiskusikan, lalu kita mencarikan penyantun. Itu prinsip dasar. Nah, satu hari
kami kunjungan dengan salah satu romo paroki, waktu mau APP juga nih, mau APP. Kami datang ke rumah Aji. Aji itu anak SLB Pangudi Luhur. SLB Pangudi Luhur, beliau tunarungu. Ya ada ibunya juga ya, kadang-kadang kita nggak ngerti ibunya jelasin gitu. Aji itu kan SMA 3, waktu kita kunjungan gimana? Aji kan sama Romo ya. Terus gimana Aji? Terus Aji bilang, saya mau lanjut kuliah, Pak Yanto, Romo. Saya mau Bapak bantu saya. Terus kan saya sama Romo kedip-kedipan gitu ya. Kita baru mulai ayo sekolah Romo, cuman nggak punya uang sama sekali. Kita terima uang dari penyantun, kita salurin. Lah kuliah, otak saya langsung mikir, kuliah kan mahal gitu ya. Buset gitu ya. Tapi kan kita kunjungannya sama Romo, namanya Romo kan. Ji, Ibu. Power of Romo ya, Pak. Iya, mari kita berdoa. Kita berdoa, Aji tiap hari doa, tiap malam berdoa, Aji akan kuliah. Waduh, Romo. Itu benar-benar, kalau secara manusia pulang saya langsung hubungin teman-teman, ini Aji mau kuliah, habis ini buka kuliah. Ya. Lalu kita mulai cari tahu, pelajarin kuliah biayanya berapa, ini itu pro kontra Romo di antara pengurus. Gila, itu baru mulai ayo sekolah nggak ada duit, kuliah mahal, bla bla bla. Akhirnya kita ketemu dewan, kita minta penggalangan dana. Karena waktu itu hari Romo 2008 itu, waktu itu hari lagi Krismon. Nah, Krismon anggaran kita juga di stop, dikurangin sama bendahara dewan DPH. Pak Yanto, ini anggaran di nolin ya, karena kan dapat dana dari penyantun, jadi nggak ada anggaran. Waduh, ini satu sisi Aji mau kuliah, akhirnya kita susun konsep menggalang dana. Itu dia, kalau pergi-pergi itu ajak Romo Agatha. Karena Romo bilang, doa kamu kuliah. Waktu kita kunjungan APP, bulan Maret gitu ya, kita penggalangan dana bulan Mei, Hari Pendidikan Nasional, momennya disetujuin sama Dewan Paroki. Waktu itu hari lagi Krismon, saya tanya dong sama bendara DPH, penggalangan dana yang gampang mirip-mirip ayo sekolah apa nih? Oh, Vincentius, katanya Vincentius. Vincentius dapat berapa? Dapat sekian rupiah gitu ya. Ya kita ambil contoh, misalnya dapat 1 juta rupiah gitu ya. Lalu ASAK melakukan penggalangan dana 2 Mei, kita bilang sama teman-teman, kita udah dapat separohnya aja, udah untung kita bilang. Yang penting Aji bisa kuliah. Romo dan Agatha dan teman-teman sekalian, para warungers, aduh saya mau nangis-nangis. Kita dapat dana waktu itu hari, Romo, 2 kali lipat dari Vincentius. Kalau kunjungan, padahal Vincentius kan udah pakar banget kunjungan, kita baru pertama kali. Kita dapat berapa ratus juta waktu itu hari dalam situasi Krismon, dan Aji kuliah. Aji bulan Juli kuliah. Hari ini Aji ada di mana, Romo dan Agatha? Hari ini saya rasa Aji mungkin mendengarkan juga acara ini. Karena beliau sekarang ngajar di SLB Pangudi Luhur. Dan bidangnya apa? Multimedia. Luar biasa, Romo. Itu anak ayo kuliah pertama kita gitu loh. Ya, nggak ada yang mustahil pokoknya. Dari kita cuman kedip-kedipan gitu, karena kita ajak Romo, maka terjadilah. Begitu Romo dan Agatha. Ya. Keren. Wah, luar biasa Pak Yanto. Gak ada yang nggak mungkin ya, Mo ya. Benar. Dan tadi kalau misalnya teman-teman warungers memperhatikan, kekuatan dari Pak Yanto itu juga adalah jaringan. Jadi Pak Yanto tuh punya tim teman-teman yang memang kompak, mau sama-sama berjuang dalam pelayanan, dan tidak lupa adalah tadi ya, berdoa ya Pak Yanto ya. Jadi kalau lagu tadi kan baca kitab suci, berdoa tumbuh. Nah, maka di situ benar-benar apa yang Pak Yanto alami di awal, dari pengalaman mendengar, melihat, dan peka, itu benar-benar bisa berbuah pada sebuah tindakan yang nyata. Wah, keren banget Pak Yanto. Dan sekarang, kalau misalnya nih, teman-teman muda pengen ambil bagian dalam ASAK nih, sebenarnya bisa ngapain sih Pak Yanto sebenarnya? Waduh, kalau OMK itu, apalagi OMK sekarang, orang anak muda sekarang keren-keren lah, Romo. Benar-benar keren-keren. Ya. Jadi sebenarnya ASAK ini kan komunitasnya juga anak-anak muda ya Romo ya. Kita dari 6.500 itu 2/3-nya masuk kriteria OMK. Jadi sebenarnya teman-teman OMK kita, anak-anak muda ini kalau mau terlibat nih Romo, yang sederhana saja, menjadi mentor bisa,
gitu ya. Menjadi relawan bisa banget nih Agatha dan teman-teman. Kita punya relawan yang difabel loh, Agatha. Bener-bener naik kursi roda, tapi ngajar bimbingan belajar, ngajar bahasa Inggris gitu ya. Kalau ke gereja pakai kursi roda, diantar sama ibunya, tapi jadi relawan. Nah, kalau yang sudah penghasilan cukup gitu ya, apalagi youtuber muda nih, apa namanya, afiliator sekarang ya, influencer gitu ya, Yang lagi rame ya Pak ya. yang lagi rame. Kalau mau jadi penyantun boleh, jadi donatur, maksudnya jadi penyantun. Kita punya penyantun Romo paling muda itu anak SMP, ya, umat paroki MBK. Satu hari saya didatengin sama ibunya, Pak Yanto, pas waktu ke parokinya dikenalin, ini anak saya jadi penyantun asak. Saya kaget gitu ya. Dari uang jajannya Romo dia hemat, dia santunin anak ayo sekolah. Kita juga punya penyantun anak ayo sekolah asak yang dulu dibantu, lalu setelah lulus menjadi penyantun lagi gitu. Tentunya sekarang juga OMK, dan mudah-mudahan mereka sekarang juga ikut nonton warung apa namanya Abon Tasik ini gitu. Jadi bisa Romo mau jadi apa saja. Kalau ada yang mau nanti kumpulin aja nih Agatha teman-temannya. Nanti setelah itu kita kolaborasi gitu loh. Kan udah tersebar di 65 paroki. Bisa bantu di skala paroki, bisa bantu di skala KAJ. Pokoknya banyak yang bisa dilakukan Romo. Mantap. Ya, berarti daripada nih ya teman-teman muda tersesat di pinjol-pinjol yang nggak jelas, coba itu lebihan-lebihan rezekinya kita salurkan ke teman-teman asak. Atau misalnya Romo, lebihan saya dikit, nggak cukup buat gitu. Tadi udah bisa dibilang jadi mentor bisa, jadi relawan bisa. Dan yang penting, yang pertama-tama dibutuhkan adalah hatinya. Bukan terus, Romo saya nggak pinter-pinter amat gimana mau ngajar gitu ya. Tapi kalau hatinya memang ke sana, punya ketergerakan di bidang pendidikan, maka tadi tema APP itu menjadi nyata. Kita belajar mengasihi, peduli, dan bersaksi lewat hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di bidang pendidikan di masa Prapaskah ini. Gitu, Setuju banget, Mo. Aku sempat dengar sih, Pak, kalau nggak salah kan memang ASAK ada apa namanya paguyuban alumninya ya. Terus juga ada mau ada gerakan namanya Gembala ya, Pak ya, gerakan mengasihi berbagi laptop. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya sekarang belum bisa gitu untuk apa namanya donate laptop gitu, bisa pakai yang tadi Robo Bondi sama Pak Yanto ceritakan gitu, bisa untuk apa namanya dengan menjadi mentor, terus juga donate kecil-kecilan, dimulai dari yang kecil, bukan semata-mata langsung yang gede, yang penting donate yang kecil dulu, ngelakuin yang kecil dulu, asal cintanya besar gitu ya Mo ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik nih, maksudnya pengen tahu info tentang Gembala, ini udah ada posternya nih di sini, nanti teman-teman lihat poster tentang Gembala, teman-teman bisa kontak nih kontak person dari Paguyuban Alumni ASAK untuk info lebih lengkapnya seperti apa gitu tentang gerakan Gembala ini. Gitu, Romo Bondi, seru banget ya bincang-bincang dengan Pak Yanto ya. Kalau Pak Yanto tadi cerita soal pendidikan ya, saya tuh jadi ingat satu ayat kitab suci yang sederhana, cuma pendek, ada satu ayat tetapi benar-benar pas banget dengan obrolan kita pada malam hari ini. Itu ada di kitab Sirach bab 30 ayat 2. Itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya. Dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Dan siapa anak kita mungkin bukan anak biologis, tapi kita sama-sama memiliki persaudaraan dalam iman. Dan itulah yang saya rasa menjadi semangat di balik ASAK ya, bahwa kita semua bersaudara, kita semua dipanggil untuk mengasihi, dan di situ kita bisa support satu dengan yang lain. Pak Yanto. Seru banget ya Mo ya. Dapat banyak insight gitu tentang ASAK. Pak Yanto terakhir, Pak Yanto. Dari Pak Yanto mungkin ada yang mau disampaikan untuk warungers sekalian. Itu ya Romo ya, Agatha ya. Oke, tadi Romo kan menyitir kita ini semua seperti saudara. Anak-anak ini bukan anak biologis saya atau pengurus ASAK gitu ya. Satu hari dalam satu misa, Romo Edi Mulyono pada saat itu Ketua Komisi PSE, sekarang Romo Edi Vikep ya di KAJ.
Dalam satu misa dia bilang begini, Bapak Ibu, ini anak-anak kita semua. Ini saudara-saudara kita semua. Saudara-saudara yang dipersatukan oleh darah Kristus. Jadi maka baik kalau kita semua berpartisipasi dan ikut terlibat di dalam pertumbuhan anak-anak kita ini semua. Gitu. Nah, itu menyambung Romo tadi. Lalu saya ingin menyampaikan satu hal yang ingin yang berkesan sekali ya di dalam perjalanan hidup kami bersama ASAK ini adalah kami sering bilang bahwa ASAK ini di dalam ASAK ini ada nilai yang hidup. Salah satu nilai hidup yang sering kita sebut adalah katekese yang hidup. Katekese yang hidup artinya kesaksian yang hidup. Jadi kami berterima kasih para pengurus, para penyantun, juga berterima kasih kepada anak ASAK dan keluarganya karena kami boleh menerima pengajaran-pengajaran bukan hanya dari pengajaran kitab suci, tetapi pengajaran-pengajaran yang hidup yang kita lihat sendiri pada waktu kunjungan-kunjungan kami, pada waktu diskusi, ngobrol, kesana-kesini dengan anak ASAK dan keluarganya. Bayangin Agatha, anak ASAK itu ada yang tinggal di rumah petak 4x3, nggak ada kamar mandi di dalam rumah petak itu, Agatha. Ya, semua satu ruangan, kalau malam gelar tikar tidur, pagi diangkat buat seluruh kegiatan. Nah, tetapi ada salib besar di rumah petak itu. Ada kitab suci yang lusuh juga gitu ya. Itu buat kita kesaksian yang hidup, Romo. Katekese yang hidup. Iman mereka boleh tetap bertumbuh dan terjaga di gang-gang kecil di mana kiri kanan mereka adalah sangat minoritas, Romo, ya, tetapi mereka tetap menjaga iman mereka. Oleh karena itu, maka kami juga bersyukur, anak-anak ASAK juga bersyukur boleh belajar dari para pengurus dan sebagainya. Maka salah satu nilai yang hidup di ASAK adalah katekese yang hidup. Itu kami yakini. Terima kasih. Semoga nanti semua teman-teman OMK ini, para warungers, mau terlibat untuk membantu saudara-saudara yang dipersatukan oleh darah Kristus tadi. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Yanto. Boleh teman-teman warungers semua kita beri virtual applause di live chat atau di tempat masing-masing juga. Ada 5.000 orang Romo yang nonton. Ini tempat saya notifikasinya 50.000 ini. Wow, tempat Pak Yanto 100.000 kayaknya Pak ya. Anak-anak ASAK pada nonton ya. Oke Pak Yanto, terima kasih banyak untuk sharing dan juga seluruh pengalaman yang boleh dibagikan, inspirasi dan insight-nya. Pak Yanto, semoga Pak Yanto sehat selalu, penuh berkat Tuhan. Amin. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Yanto. Terima kasih. Siap, terima kasih. Salam Pak sehat Yanto. semuanya. Salam sehat. Oke, Agatha. Yes, Setelah kita ngobrol asik nih, tanya-tanya asik tadi di kesempatan Abon Tasik tentang pendidikan, kita akan bergerak ke tema yang berikutnya nih. Sekarang kita mau ngomongin soal apa nih? Oke, sebelum kita masuk ke tema selanjutnya, ada iklan yang mau lewat dulu nih, mau ada video pengantar kali ya, biar teman-teman ada gambaran nih, kira-kira tema selanjutnya nih apa ya? Silahkan. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving.
else we cannot feel. Your dreams will stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Oke, jadi teman-teman seperti yang tadi kita saksikan bersama ya di video sebelum ini gitu ada kegiatan dari frater-frater, romo-romo dan tenaga kesehatan yang membantu teman-teman kita yang isoman di Wisma Samadi gitu. Udah kebayang kayaknya kita mau ngomongin tentang apa nih mau habis ini nih Boni? Kita mau ngomongin soal abon, bukan ya? Kita sekarang akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana perhatian gereja di masa Prapaskah ini dalam bidang kesehatan. Maka yang kita akan hadirkan di sini adalah kalau tadi kan romonya romo yang nggak sehat. Kalau sekarang narasumbernya pasti narasumber yang sehat gitu ya. Harus Oke. dong, kan temanya kesehatan. Agatha silahkan dipanggil narasumber kita malam hari ini, sore hari ini. Boleh, jadi hari ini kita kedatangan teman ngobrol lagi gitu, dokter muda yang cantik, namanya Dr. Stella Benita. Jadi beliau ini adalah Master of Global Health dari University of Sydney, dan sekarang beliau bekerja di salah satu NGO nih teman-teman. Kalau tadi Pak Yanto sempat mention juga bahwa ASAK itu ada volunteer-nya juga, terus juga ada orang-orang yang mengajarkan juga. Nah, ternyata Dr. Stella ini dulu juga pernah jadi volunteer mentor ASAK di Pulau Mas. Jadi kalau misalnya dari background-nya sendiri udah pasti seru banget kalau misalnya bincang-bincang tentang topik kesehatan ya, Mo ya, dengan Dr. Stella. Kita panggil langsung aja Dr. Stella. Udah ada kali ya Dr. Stellanya ya? Halo Dr. Stella. Halo. Hai dok, apa kabar? Baik sekali, selamat sore semuanya. Selamat sore, Dr. Stella. Dan seperti Pak Yanto tadi, Dr. Stella, ini abon untuk Dr. Stella. Menemani. Oke, siap ditangkap Mo. Oke, menemani sore hari kita di warung OMK ini. Dr. Stella, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat selalu. Oke, jadi teman-teman tadi kan sudah dikatakan ya sedikit profil singkat tentang Dr. Stella. Dr. Stella kesibukannya apa sih belakangan ini? Oke, lumayan sibuk. Warungers, Data dan Romo. Jadi sekarang ini aku kerja di salah satu NGO yang bergerak di bidang HIV. Terus selain itu aku juga sibuk berpelayanan bersama dengan teman-teman dari UCAT. Aku sebagai garda atau bisa dibilang volunteer ya untuk teman-teman di UCAT Indonesia. Terus satu lagi yang spesial adalah sibuknya mengerjakan side project nih. Side projectnya itu adalah mengerjakan podcast sebatas angan. Jadi podcast ini nih semacam tempat untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, cuman ngebahasnya kesehatan, tapi dari sudut pandangnya tuh yang nggak biasa gitu. Jadi bukan diagnosis, bukan gimana, tapi yang nggak biasa. Kayak gitu Romo. Mantap. Jadi nggak cuma podcastnya yang nggak biasa menurut saya, tapi juga kegiatan Dr. Stella ini istimewa ya, bergerak di bidang NGO, kemudian punya keprihatinan yang khusus, dan sebenarnya buat saya yang kalau bahasa sekarang mind blowing gitu ya, yang keren itu adalah ternyata definisi kesehatan itu nggak sebatas soal dunia kedokteran, urusan medis, tapi lebih luas dari itu ya Dr. Stella ya? Iya, betul, setuju banget. Jadi memang kesehatan itu nggak cuma waktu kita sakit, tapi pada saat kita sehat dan kita melakukan pencegahan untuk sakit-sakit yang bisa terjadi pada diri kita, itu juga udah termasuk di bidang kesehatan. Jadi emang luas banget, Mo. Oke, dan kalau misalnya dulu kan sehat ya memang hanya urusan tubuh dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman agak familiar ya dengan lagu Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI,
Makanan bergizi dan imunisasi. Tapi Itu lagu sekarang, sejuta anak ya, Mo ya? iya betul, gizi dan imunisasi itu lebih daripada sekedar apa yang bersifat fisik, tapi jauh lebih luas dari itu. Bahkan tadi Dokter Stella ngobrol, apa namanya, cerita gimana Dokter Stella juga memulai sebuah podcast ya, judulnya Sebatas Angan ya. Boleh cerita Betul. sedikit nggak Dokter Stella itu apa sih? Kok saya agak tertarik ya ngomongin itu, kayaknya seru nih. Aku sebagai pecinta Oke. podcast juga kepo, Dok, tentang Oke, podcast itu. oke. Jadi podcast itu sebenarnya adalah iseng-isengan aku sama teman aku. Jadi kita kebetulan sama-sama em, kedokteran, sama-sama lulusan kedokteran. Terus kalau aku sempat kerja di rumah sakit dan tapi dirasa-rasa tampaknya memang panggilan hati ini lebih mengarah ke kesehatan masyarakat, ke public health gitu ya. Jadi mm, akhirnya kan sempat memutuskan untuk sekolah dan di saat sekolah itu kebetulan teman aku ini juga sekolah yang sama, cuman kita beda negara. Nah, kita ngobrol-ngobrol, intinya, aduh kayaknya apa yang kita tahu ini nih mesti dituangkan di suatu tempat. Kalau nulis capek, kalau video malu gitu kan. Jadi oke, sekarang orang-orang lagi banyak yang pakai podcast dan secara teknis juga lumayan simpel gitu kan. Jadi oke, mari kita mencoba untuk membuat podcast. Setidaknya kita coba untuk memberikan apa sih sebenarnya yang kita tahu gitu kan, pembahasan-pembahasan yang mungkin sebenarnya tidak populer dibandingkan dengan ilmu-ilmu kesehatan yang lainnya. Jadi dari situ sebenarnya aku tergerak untuk menuangkan apa isi pikir atau pandangan-pandangan seperti itu untuk masyarakat yang lebih luas. Kayak gitu, Mo. Jadi harapannya sih dari podcast itu juga bisa membantu bidang yang aku ini lebih populer lagi ya, karena kan sebenarnya banyak banget, bahkan aku pun pada saat mau sekolah public health ini lumayan struggling untuk meyakinkan gitu. Kayak ini tuh walaupun kedokteran tapi tetap dokter kok gitu, bukan saya meninggalkan kedokteran, enggak gitu. Jadi tetap dokter. Tapi berarti puji Tuhan, Tuhan menganugerahi Dokter Stella dan teman-teman di podcast suara yang bisa membuat orang sehat. Karena kalau saya yang buat podcast, takutnya banyak orang malah jadi sakit gitu kan dengar suara saya. Ah, matiin aja dengar suara Romo Bondi gitu. Enggak lah, tadi kan merdu banget, Mo. Masa orang Betul. kupingnya sakit. Jadi by the way, fun fact, lagu yang Romo nyanyiin tadi itu adalah lagu jingle-nya Posyandu di Indonesia. Kalau misalnya kita ingat dulu, sekarang kan udah jarang kita dengar Posyandu ya, tapi Posyandu itu tuh masih berjalan gitu. Dan back then lagu itulah yang mengajak orang-orang, ibu-ibu membawa anaknya untuk ke posyandu biar kesehatannya itu lebih terjaga lagi. Oke. Nah, karena ini benar-benar lagu yang sesuai banget dengan obrolan kita. Kita nyanyikan lebih proper ya teman-teman ya. Sekarang pakai genjreng Mo. Tadi saya agak nggak siap nyanyinya gitu. Aku anak sehat. Benar. Ini kalau misalnya Romo Bodi yang nyanyi suka banyak persiapan yang harus pas. Take your time, Mo. Kita nyanyi sama-sama ya. Nanti teman-teman dari editor sudah menyediakan lirik. Jadi kalau nggak ada liriknya, editor nanti yang bertanggung jawab. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Di Google sebenarnya ada ayat berikutnya, cuma saya lupa nadanya. Jadi ada sih langsung ditulis Mo di bawahnya kalau misalnya Warungers mau nanti untuk link lengkapnya silahkan di bawah sini gitu ya. Oke, kembali ke Dokter Stella. Tadi saya sangat tertarik ya bahwa Dokter Stella punya dorongan, keinginan gimana caranya supaya apa yang selama ini digulati itu diketahui banyak orang, tetapi kepentok kayak tadi nulis males, kemudian video kok malu gitu ya. Nah, apa sih yang kemudian membuat Dokter Stella ini sanggup mencari bentuk-bentuk kreatif? Karena kan sebagai orang muda kadang-kadang salah satu yang menandakan orang muda itu berbeda adalah kreativitas. Apa yang akhirnya membuat Dokter Stella benar-benar ini kayaknya banyak orang harus tahu. Sepenting apa sih sebenarnya kesehatan masyarakat di masa sekarang ini? Oke, sebenarnya ibarat kalau misalnya kita bayangkan sebuah gedung dengan fondasi. Kesehatan itu rumah sakit, dokter dan sebagainya menurut aku itu lebih
sesuatu yang tampak di surface, bukan di surface juga ya, maksudnya lebih ke orang-orang lebih banyak tahu gitu. Sedangkan kalau misalnya bagian kesehatan masyarakat ini nih sebenarnya fondasinya, fondasi dari kesehatan itu sendiri. Karena kan di dalam kesehatan masyarakat kita tahu ada pencegahan, kita tahu ada public policy gitu kan, dari peraturan-peraturan pemerintah itulah yang mempengaruhi kesehatan masyarakatnya gitu. Dan di zaman sekarang ini nih, maksudnya zaman COVID ya, Mo. Ya, Ya, betul. kalau di zaman COVID berasa banget. Jadi mungkin teman-teman semua, Warungers, Romo dan Agatha lebih mungkin orang-orang zaman sekarang justru lebih jauh lebih terpapar dengan kesehatan masyarakat gitu karena kita lagi dalam kondisi pandemi dan kita dalam semua yang dilakukan oleh pemerintah, semua yang dilakukan vaksinasi atau diskusi-diskusi yang ada di TV, di YouTube, orang debat-debat segala macam itu pasti buntut-buntutnya akan berhubungan dengan sistem kesehatan, berhubungan dengan bagaimana cara mencegah, bagaimana respon terhadap pandemi, gimana caranya kita melakukan pencegahan dengan melakukan prokes itu gitu kan. Nah dari situlah sebenarnya yang sangat penting nih gitu. Jadi dari public health itu kesehatan masyarakat itu sendiri emang sangat penting banget. Oke, setuju sekali karena emang ya akhirnya kesehatan itu terwujud nyata dalam masyarakat gitu ya, dalam hidup bersama. Mau aku agak penasaran dikit, aku boleh nanya nggak, Mo? Nah, silakan. Jadi kan biasanya kalau misalnya dokter itu kan kayak majority-nya ya kita tahu kayak praktek gitu. Terus abis itu sampai akhirnya dokter Stella memutuskan kayaknya memang dirimu lebih terpanggil gitu untuk kerja sebagai public health. Pasti kayak ada insight-insight tersendiri tuh dulu. Maksudnya ada pengalaman apa sih dok sampai akhirnya kayaknya oke, gue kayaknya lebih baik untuk bekerja di sektor-sektor yang mungkin lebih fundamental kayak misalnya tadi terkait policy dan lain-lain gitu. Boleh diceritain nggak, dok? Oke, kalau ini ceritanya panjang, nanti bisa ada 2 buku mungkin ya. Tenang, Dok. Oke. Iya, Mo. Iya, udah dilihatin sama Romo nggak boleh lama-lama. Jadi pada intinya mungkin inilah yang namanya panggilan sih ya. Di mana pada saat sekolah sebenarnya random gitu, lagi belajar, dulu kita waktu masih sekolah kan kita ada sekolah itu maksudnya waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah itu ada mata pelajaran belajar tentang public health ini, terus waktu di koas juga belajar tentang public health dan di situ lebih terpapar lah intinya dan di situ merasa ya aku mendapatkan insight-insight itu bahwa sebenarnya inilah yang menjadi dasar gitu. Dan kalau misalnya lewat kesehatan masyarakat, lewat public health inilah kita bisa memberikan dampak lebih banyak kepada masyarakat. Karena kan tadi balik lagi mainnya di fondasi, mainnya di policy-nya, di peraturan-peraturannya, di sistem kesehatannya. Jadi memang di sanalah kita bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar kepada masyarakat. Oke, berarti tadi insight-nya dari situ ya dok ya. Mungkin bisa jadi ini juga sih pengetahuan baru juga mungkin buat teman-teman ASAK nih yang ada cita-cita untuk bergerak di bidang kesehatan, ternyata banyak sektor atau part yang ternyata belum tersentuh dan butuh lebih banyak orang juga ya dok ya, termasuk di bidangnya dokter Stella ini ya. Menarik sekali. Betul. Dan bahkan kalau misalnya mau menggeluti bidang kesehatan masyarakat pun tidak mesti menjadi seorang dokter ya. Jadi dari S1 pun banyak ilmu kesehatan masyarakat. Jadi itu sebenarnya dari segi pendidikan bisa diakses tidak oleh dokter doang gitu. Dan ini pun cerita sedikit waktu di sekolah dulu, waktu di Sydney ngambil master, teman-teman sekolahan aku itu ada yang arsitek, ada yang ngambilnya dulunya dia biologi, dia ada yang peneliti kanker, ada yang memang sudah bekerja di bidang pemerintahan gitu. Tapi kembali lagi dalam sekolah global health dulu itu adalah international public health kurang lebihnya sama ya. Nah itu kita bertemu banyak orang dari berbagai macam sektor. Jadi benar-benar kesehatan itu bukan hanya kesehatan sendiri nih, tapi mesti ada kanan kirinya gitu. Kita harus kerjasama. Oke, jadi abon malam hari ini sehat nggak nih dok? Sehat. Asal dibagi ya, Mo. Oke, ngomong sehatnya agak ragu-ragu ya, saya jadi deg-degan.
Oke, jadi memang benar-benar bagaimana kesehatan masyarakat itu ditopang oleh banyak sisi tadi ya, Dokter Stella ya, nggak cuma hanya dari mungkin medis saja, tapi di situ juga banyak hal bisa berperan di situ. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman yang tiba-tiba malam hari ini Warungers terinspirasi, wah kayaknya seru nih bisa ambil bagian dalam kampanye mendukung kesehatan masyarakat. Kira-kira hal-hal sederhana apa sih yang bisa dilakukan teman-teman muda Warungers ini, Dokter Stella? Mmm, apalagi kalau misalnya di zaman sekarang ya, Mo, di zaman Covid itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Eee, Satu, kita bisa tidak ikut menyebarkan hoax. Jadi kalau misalnya kita dapat, forward-an dari WA atau dari Facebook atau dari Instagram yang cuman isinya satu kalimat atau, yang ya rasa-rasanya kok ini kebenarannya dipertanyakan ya. Kita sebagai orang muda, kita sebagai orang yang, eee dituntut untuk berpikir kritis pun kita harus berpikir kritis gitu, melihat apakah informasi ini informasi yang baik atau tidak. Kalau misalnya kita menerima informasi yang kurang baik, informasi yang dirasakan hoax, ya udah sampai di kita aja sudah selesai. Nggak usah untuk disebarkan, nggak usah untuk perbanyak lagi untuk orang-orang ataupun digosipin ya, tahu nggak sih tadi habis dapat begini-begini, itu juga nggak usah. Sebenarnya itu sih salah satu, yang sangat esensial untuk, di masa sekarang ini dan terkait dengan hoax itu sih, Mo. Tapi setuju sih, aku sama Dokter Stella, karena kan kalau di grup keluarga ya, apalagi mungkin teman-teman atau Romo suka relate gitu, atau di grup WhatsApp tuh suka bertebaran gitu kan, kayak broadcast gitu, itu perlu di-verify berulang kali ya, Dok, ya, jangan sampai langsung tiba-tiba di-send, disebarluaskan gitu, karena itu juga Mhm, dampak, jangka panjang. Coba kalau semakin banyak orang yang lihat kan, berarti semakin banyak informasi salah yang tersebar ya, Dok, ya? mhm, betul banget kayak gitu. Jadi memang memang itulah sebagai orang muda, sebagai, manusia-manusia yang berpikir lebih kritis, lebih tahu, kita tahu kalau misalnya itu memang kurang baik, ya udah stop sampai di kita aja. Oke, mantap. Dan sebenarnya selain kita juga cerdas ya dalam menyebarkan informasi, sebenarnya teman-teman dari Komkop juga punya gerakan supaya media sosial kita ini juga diwarnai dengan hal-hal yang lebih positif ya. Benar nggak, Agatha? Betul betul, Mo. Mungkin, teman-teman juga udah familiar kali ya, Mo, sama, namanya kampanye ADAM. ADAM tuh apa sih, Mo? ADAM yaitu, oh saya cek contekannya dulu. Oke, nggak Boleh dipegang. boleh. ADAM, aku dikasihi, aku mengasihi. Sebuah hashtag yang lagi dikampanyekan oleh teman-teman dari Komisi Kepemudaan Kusuma Agung Jakarta. Bagaimana kita diajak benar-benar mewarnai informasi-informasi di sekitar kita secara lebih positif. Sehingga tadi kalau Dokter Stella bilang, sebagai anak muda kita diajak untuk lebih kritis, dan lebih daripada itu, selain kritis kita pun bisa menyumbangkan sesuatu yang positif. Dokter Stella sudah memberi contoh loh teman-teman, dengan membuat podcast yang isinya membuka wawasan, membuka insight-insight baru tentang bagaimana kesehatan masyarakat itu penting. Nah, teman-teman juga bisa nih ikut dalam kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi, ADAM ini, supaya benar-benar kesehatan kita secara menyeluruh dalam dunia internet apalagi, itu benar-benar terjaga dan semakin bagus. Gitu ya, Agatha ya? Setuju banget, Mo. Karena kan kalau misalnya kita nih, suka berkeliling gitu kan, liatin sosmed, kadang kalau vibes-nya negatif tuh kayaknya kurang asik ya. Maksudnya kita kan ke sosmed pengen cari hiburan, tapi kalau vibes-nya negatif kan nggak asik. Makanya kita ramaikan aja nih kampanye ADAM ini gitu. Jadi kita posting sesuatu yang positif. Nah, bulan ini itu temanya hashtag-nya itu Aku Berharga, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kegiatan-kegiatan mungkin yang berkaitan dengan pelayanan di pendidikan atau di kesehatan, teman-teman boleh posting terus pakai hashtag Aku Dikasihi, Aku Mengasihi, hashtag Aku Berharga juga, boleh tag juga di Instagramnya Komkep KAJ. Jadi setiap bulan tuh ada best konten gitu, Mo. Jadi lumayan kan sekaligus kita berbagi konten yang baik, terus juga nanti at the end kalau beruntung dapat hadiah juga gitu, Mo. Oke, Dokter Stella. Pada akhirnya, kalau Dokter Stella bisa memberikan sebuah ajakan atau semangat untuk teman-teman muda, karena ini kan kita lagi mendalami bagaimana kesehatan itu juga menjadi perhatian bersama di masa prapaskah ini. Kira-kira Dokter Stella bisa memberikan pesan apa sih untuk teman-teman Warunger semua nih? Oke, sebagai sesama orang masih muda, menurut Valid aku dong. untuk iya, masih muda.
Jadi apalagi di masa-masa sekarang seperti ini, mungkin banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang muda Katolik gitu. Di mana mungkin kita bisa tadi kan seperti yang Agatha bilang, menyebarkan kampanye-kampanye yang positif seperti itu. Nah, salah satunya menurut aku kita bisa help each other gitu. Jadi kita bisa menolong sama kita bisa lihat tengok-tengok nih kalau misalnya ada temen yang lagi isoman, itu kita bisa mengirimkan cinta-cinta. Jadi bukan hanya cinta-cinta gombal, tapi cinta dengan tindakan. Terus memberikan, benar semakin mengasihi ya, Bu. Nah, tadi jadi benar-benar semakin mengasihi, jadi kita mengasihi sesama juga gitu. Jadi kalau misalnya emang kita tahu teman kita lagi sakit, ya kita say hello, jangan lupa kita semangati gitu kan. Mungkin memberikan kiriman abon tasik seperti itu. Nah, bisa juga kita yang penting lagi sih sebenarnya kita sebagai anak muda, kitanya sendiri itu menjaga kesehatan sendiri. Itu sangat penting gitu kan. Jadi kitanya sendiri harus mengerti apa yang kita lakukan terhadap kesehatan kita. Misalnya nih, sekarang lagi COVID, pemerintah menggembar-gemborkan 6M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Nah, lakukanlah prokes itu dengan mindful gitu. Jadi melakukan itu dengan kesadaran penuh, di mana emang benar-benar kita melakukan itu karena kita tahu fungsinya apa, gunanya apa. Bukan karena takut dijulitin orang, atau takut difoto terus dimasukin Instagram gitu kan, dia nggak pakai masker gitu. Jadi kayak lebih ke arah emang mengerti gitu dengan paham, dengan sadar, oh ini penting untuk diriku dan untuk orang-orang sekitar aku, terutama jika misalnya ada di keluarga bersama dengan orang tua yang lebih tua, yang lansia. Nah, itu kan berarti kita harus sama-sama menjaga. Terus juga yang terakhir, sebagai seorang Katolik ini mengikuti kata-katanya Pak Yanto tadi, berdoa. Jadi sangat penting sebenarnya untuk berdoa, tidak hanya untuk berdoa kepentingan kita sendiri, tapi juga jangan lupa untuk mendoakan pemerintah kita gitu. Jadi kalau menurut aku, pemerintah kita ini, government kita harus kita doakan agar dalam mengambil keputusannya pun bisa dilakukan dengan bijak dan penuh hikmat gitu. Jadi yang benar-benar akan berdampak bagi kita semua masyarakatnya. Jadi kita doain PR-nya itu. Karena tadi kekuatan doa ya, Mo. Betul sekali. Doa dan ngajak Romo tadi kan kalau kata Pak Yanto gitu. Power of Romo. Ayo, Setuju sekarang kita banget lagi ya, di Mo, ya. warung pakai masker ayo. Coba pakai masker, mana maskernya? Masker Aduh. aku. Ada. Apakah siap masker? Tapi bener sih, setuju aku sama Dokter Stella ya, Mo, ya. Maksudnya sekarang meskipun Omikron ya, teman-teman mungkin memang virusnya nggak sekuat sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kita juga harus tetap aware ya, Dok ya, gitu. Karena justru yang aku tahu malah sekarang nih yang ada di rumah sakit malah banyak anak-anak kecil usia sekolah gitu. Jadi bukan cuma jaga diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita. Setuju banget sama Dokter Stella. Mungkin aku sekalian mau promosi dikit kali ya, Romo ya, terkait peran orang muda di bidang kesehatan, boleh ya, Mo ya? Ya. Jadi di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta ini, teman-teman, kita punya salah satu program karya nih yang akan berjalan juga ke depannya, sebenarnya lebih berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi nanti akan ada kelompok konseling gitu yang akan memberikan konseling ke teman-teman muda. Nanti kita akan juga buka untuk volunteer-nya nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay tune kalau misalnya teman-teman mulai ada awareness gitu terkait kesehatan mental, pengen berkontribusi gitu dengan cara-cara yang sederhana. Nanti pantengin di sosmednya Komkep KAJ, nanti kita akan share kalau misalnya kita nanti sudah buka volunteer untuk konseling ini gitu, konseling orang muda gitu, Mo. Oke, dan itu yang namanya konseling orang muda, kalau kata Dokter Stella tadi, kita perlu ngelihat kanan kiri nih. Dan kadang-kadang kita sebagai orang muda juga bisa mulai terlibat untuk nolong orang-orang di sekitar kita. Kalau Henry Nouwen itu, salah seorang imam di gereja Katolik, pernah berkata dengan sebuah istilah the wounded healer, bahwa kadang-kadang nggak perlu nunggu kita sehat dulu baru bisa nolong orang lain, tapi dalam proses kita sembuh, kita pun bisa nolong orang lain. Seperti inspirasi yang bisa kita timba bersama dari Yesus sendiri dalam Injil Markus bab 2 ayat 3 sampai dengan 5, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya
karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dari mujizat sederhana ini kita bisa lihat bahwa kesehatan itu bukan urusan satu orang. Bukan urusan lu sendiri, gua sendiri, enggak. Tapi urusan bersama yang benar-benar kita harus saling peduli, saling support, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dr. Stella, terima kasih banyak untuk sharing dan juga inspirasi yang bisa kita timba bersama malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat podcastnya. Semoga semakin banyak orang boleh sungguh-sungguh menyadari kesehatan masyarakat adalah sesuatu yang penting. Terima kasih Dr. Stella, selamat sore. Thank you, Dok. Selamat Jangan sore, lupa di-follow terima kasih. Spotify-nya Dr. Stella. Apa, Dok? Podcast Sebatang ya? Podcast Sebatang atau Sebatas Angan. Bisa diintip-intip Spotify, nanti bisa berkabar-kabar juga kalau misalnya mau. Oke, Keren banget sih. thank you Dr. Stella. Thank you, Dr. Stella. Wah, Terima kasih. Agatha, nggak kerasa nih kita sudah benar-benar mendalami bagaimana gereja di masa pertobatan ini punya perhatian di bidang pendidikan dan pertobatan. Dalam sebuah tema yang nggak kalah keren. Ayo Agatha, masih ingat atau enggak? APP Masih Keuskupan dong. Agung Jakarta 2022. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Ya, Betul kan? betul sekali. Oke, Agatha. Setelah Yes, Mo. kita mendalami dua tema pada sore hari ini, saya percaya warungers sekalian ini pasti sudah kenyang dengan abon yang kita bagikan bersama. Yang Abon 50.000 Tasik. orang dapat abon Tasik ya, Mo ya? Jadi Betul. yang nonton hari ini dapat abon Tasik. Nah, Agatha kayaknya katanya ada sesuatu yang mau disampaikan nih di bagian akhir nih. Yes, seperti yang tadi aku udah share teman-teman, kalau di akhir Warung OMK ini akan ada kuis. Jadi teman-teman bisa cek nih di IG-nya Komkep KAJ, ada pertanyaan seputar episode Warung OMK hari ini. Nanti akan terpilih 2 orang dengan jawaban paling tepat dan paling cepat, dan nanti akan mendapatkan saldo e-wallet. Teman-teman lumayan bisa buat beli pulsa, bisa buat beli paketan, buat belajar online. Beli Bisa abon. juga, iya beli abon bisa juga, abon Tasik ya. Atau bisa juga buat beli-beli kopi. Anak muda zaman sekarang kan kayak kopi gitu kan, mau kayak tiada hari tanpa kopi gitu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya saldo e-walletnya disumbangin lagi ke ASAK, itu lebih bagus lagi kan, Mo, gitu. Jadi pantengin IG-nya Komkep KJ karena di situ ada kuisnya, jawab dapatlah tuh saldo e-wallet. Mantap. Gitu, Mo. Oh ya, sama satu lagi, ini kali ya, Mo ya, mungkin sebelum kita tutup, Mo, teman-teman nanti setelah episode Warung OMK ini akan ada link evaluasi. Minta tolong teman-teman untuk scan barcode-nya atau klik link-nya untuk evaluasi demi kemajuan kita juga nih, gitu, supaya kita bisa lebih semangat bikin konten-konten update, konten-konten yang banyak insight-nya juga buat teman-teman warungers di rumah. Gitu. Oke deh, Mo. Sekarang karena udah mau malam minggu, kayak aku mau malming sih, Mo, abis ini, Mo. Wah, gini, malam minggunya tolong yang produktif ya, menyuarakan kesehatan masyarakat dan menolong teman-teman untuk bisa sekolah dan kuliah gitu ya. Oke, baik Agatha dan warungers semuanya, teman-teman OMK yang terkasih, juga bersama dengan Pak Yanto dan Dr. Stella. Terima kasih banyak karena sore hari ini kita boleh sama-sama berjumpa dalam ruang virtual ini, sama-sama menyadari diri yang dipanggil untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi di bidang pendidikan dan kesehatan. Maka mari sekarang bersama-sama kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan berdoa, dan kita mohon berkat Tuhan agar hidup kita senantiasa boleh menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, syukur kepadamu karena di waktu yang penuh rahmat ini, Engkau menyertai kami untuk dapat bersama-sama menimba inspirasi dan membangun sebuah niat untuk bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dalam masa pertobatan kami ini. Semoga dalam bimbingan langkah-Mu, segala niat sederhana, segala tindakan-tindakan kecil yang kami usahakan dapat berbuah dan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat kami. Ya Tuhan, lindungilah dan berkatilah kami dalam segala kegiatan kami. Kiranya Engkau akan senantiasa mencurahkan kami dengan berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah.
Dan semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat bagi saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Bondi. Oh iya, aku sampai lupa nih. Kan kalau episode Warung OMK tuh ada terus ya. Mau Romo subscribe nggak mau channel YouTube-nya OMK aja? Wah, jangankan subscribe. Apa tuh? Sampai notifikasinya saya nyalain loh. Kalau ada lonceng langsung, ih apa nih gitu ya Mo ya. Nah, di minggu depan teman-teman di episode Warung OMK selanjutnya kita akan ada menu spesial juga. Menu spesialnya namanya roti basah. Roti basah, Romo Bondi tahu nggak mau roti basah singkatannya apa? Roti basah itu Romo Bekti bawa sahabat. Keren banget, kok tahu sih Mo? Gila. Itu soalnya Romo FYP sih, jadi kayak semua orang tahu ya si Romo TikTok itu ya. Jadi teman-teman di episode Warung OMK selanjutnya ada Romo Bekti bawa sahabat, sahabatnya masih rahasia. Yang jelas untuk kontennya juga menarik, terutama untuk teman-teman nih yang punya usaha atau teman-teman entrepreneur atau pengen punya banyak relasi, nanti akan ada satu program baru yang diluncurkan nih sama Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Jadi wajib banget hukumnya untuk nonton episode Warung OMK Roti Basah Romo Bekti bawa sahabat minggu depan. Oke. Sip, kalau gitu. Romo Bondi, thank you ya waktunya. Aku happy banget ditemenin sama MC Kondang. Nanti bayarannya langsung invoice-nya ke Bendahara Komplek aja, namanya Kak Siska ya. Langsung ditransfer. Nanti ditransfernya dalam bentuk abon nggak apa-apa kok. Abon 2 kuintal. Mabuk abon. Oke deh, kalau gitu thank you teman-teman Warungers untuk waktunya sore hari ini. Terima kasih teman-teman Asa, Pak Yanto, Dr. Stella, dan Romo Bondi, dan semua yang terlibat dalam episode Warung OMK sore hari ini. Stay safe, stay healthy, sehat-sehat terus. Sampai jumpa di Warung OMK selanjutnya. Bye-bye! Warungers, yuk mampir yuk.